dong pecinta bola dan tambah networking hadir lagi. Selamat datang di Komunitas Pandit Indonesia. Boleh minta tepuk tangan ya teman-teman semua. Setelah vakum hampir berapa? 1 bulan ya mungkin ya, hampir sebulan ya. Enggak, kelamaan, jujur kelamaan. Kita hadir lagi buat JM Team semua yang nyaksiin di kanal YouTube dari JM TV. 5OV hadir nemenin kalian. Nantinya kita bakal bahas isu paling hangat di awal tahun 2026. Isu mengenai pelatih, baik itu di sepak bola Eropa maupun Timnas Indonesia. Kita juga pengen menyapa dulu karena kita kedatangan part of Garuda Holland. Kita sambut saja, ada Mas Fikar di sini. Halo Mas Fikar. Nanti Mas Fikar bakal ngasih ya cerita-cerita menarik tentang POV seorang fans yang berada di Belanda nantinya. Kita bisa dapetin nanti info-info menarik mengenai pemain-pemain diaspora kita juga yang sedang bermain di Eropa. Namun sebelum itu, untuk membuka episode pertama di tahun 2026 ini, kita langsung saja panggilkan ketua harian kita kepada Bapak Rizal Palevi. Dipersilakan Bapak Rizal. MC ya hari ini ya. Betul. Diceburin ya ibaratnya ya. Cebur. Jadi makasih buat Fai udah ngebuka dengan baik dan gue juga ngucapin ke kalian selamat tahun baru. Masih nuansa tahun baru, kita baru ketemu lagi di tahun ini. Dan banyak hal udah berubah ya dibandingkan dengan pertemuan terakhir kita khususnya di kepelatihan. Tapi sebelum itu gue ngucapin selamat datang buat Mas Fikar lagi. Makasih udah datang Mas Fikar. Banyak dari peserta kita tuh emang senang banget sama unsur kebelanda-belandaan. Jadi nanti gue persilakan. Mereka senang banget. Makanya nanti kita ada sesi tanya jawab juga nanti. Mungkin kalau ada yang pengalaman menarik dan kalian pengen tahu rasanya di sana tuh kayak apa, nanti kita bakal buka sesi tanya jawab sama Mas Fikar. So, balik ke tema. Tema hari ini soal kepelatihan ya. Dan pelatihnya bukan cuma 1 atau 2, tapi lebih dari itu yang udah berganti. Ya bayangin aja pertemuan terakhir kita di KPI bulan Desember lalu itu terjadi di bulan belasan ya, sebelum JM Awards kan itu. Setelah itu kita libur dan itu pelatihnya MU masih Amorim, Chelsea masih Enzo Maresca, habis itu Madrid bersama Alonso. Dan gue ngerasa lu pada masih yakin banget gitu sama mereka semua bakal tetap jadi pelatih. Tapi ternyata pertemuan pertama kita di KPI gak ada satupun dari mereka yang masih pelatih. Bahkan gue lebih ingat tema KPI itu sampai ada 3 kali bahasnya Arne Slot. Lu pada pengen banget Arne Slot dipecat, tapi taunya dia last man standing kan, di antara yang udah pernah kita bahas, dia yang stay. Jadi yang pengen kita lakuin di hari ini, dan khususnya dari kalian juga latar belakangnya macam-macam fans yang kalian dukung. Dan gue pengen kalian sampein, kalian tuh di pihak yang setuju pelatih tersebut memang harus out, atau justru kalian yang kontra dengan keputusan pelatihan tersebut yang harus berakhir. Jadi gue pengen dengar dari POV fans Madrid, POV fans MU, POV fans Chelsea, apakah ini langkah yang tepat dan kedepannya bakal gimana? Itu yang bakal gue nantikan. Tapi mungkin itu soal tema. Tapi di luar tema gue mau bahas soal apa yang viral tadi malam terkait Guard of Honor. Gue mau ngelurusin Guard of Honor. Itu sama sekali bukan kewajiban. Tapi gue mau ngingetin aja di tahun 2017 Barcelona pernah menolak duluan untuk memberi Guard of Honor kepada Madrid. Dan di akhir musimnya Madrid pernah ngebales dengan cara nggak ngasih Guard of Honor ke Barcelona. So dilurusin itu sifatnya voluntary, bukan mandatory. Jadi kalau masih ada yang bilang itu sifatnya wajib, menurut gue itu adalah kesalahan berpikir. Tapi itu adalah sifatnya voluntary, boleh dilakuin, boleh juga nggak dilakuin. Tapi itu nggak membenarkan sikap dari kalian, bukan BAP doang, tapi nggak membenarkan sikap pemain-pemain yang pada nggak respect sama pelatih. So mungkin itu hanya tambahan dari gue aja, dan gue lebih tertarik pengen denger pandangan dari kalian gimana soal kepelatihan. Tapi sebelum gue akhiri, gue mau buka sayembara nih. Soal Liam Rosenior. Lu pada yakin dia sampai kapan? Kalau gue, kita ketemu Natal lagi tahun ini, udah bukan dia tuh pelatihnya Chelsea. Lu pada kapan? Liam Rosenior. Juli. Idul Adha. Boleh. Siapa lagi? Agustus musim mulai. Oh. Amin doa lebaran. Boleh. Akhir musim ini. Oke, itu boleh nanti kita buktikan di akhir ya. Liam Rosenior ini bakal sampai kapan, tapi menurut gue gak yakin kita bakal ketemu dia sebagai pelatih Chelsea sampai Natal 2026. So, menurut gue cukup gitu aja pembukaan dari gue. Dan ini pembahasannya luas banget, bukan cuma pelatih-pelatih dari luar, tapi kita juga udah kedatangan yang lu tunggu-tunggu juga nih. John Hartman, pelatih Timnas Indonesia. So,
Kalau kalian punya insight soal kepelatihan, khususnya pelatih timnas kita juga yang baru, gue nantikan untuk hal itu. So dari gue cukup gitu aja. Enjoy, nikmatin pertemuan pertama kita di 2026. Pas banget. Karena dia udah datang, gue langsung close aja. Gue balikin lagi ke Fai. Thank you semuanya. Ya kita sudah kehadiran tamu undangan kita. Ada Nyek Nyobi di sebelah sana. Halo Nyek Nyobi, apa kabar? Selamat datang di Komunitas Pandit Indonesia. Oh tadi itu voluntary ya, tapi kalau misalnya Gerta Hunter itu voluntary ya? Dan ini tadi gue maksud ke Mas Fikar, banyak orang kita yang senang sama ke-Belanda-Belandaan. Ini salah Satunya Mas Fikar ini ya, nanti kita coba dengarkan ya nanti ya kurang lebihnya seperti apa POV dari Nyek Nyobi. Voluntary tapi ya salah itu ya, itu tidak wajib ya. Mungkin kurang makan siangnya, makan malamnya, fee-nya juga kurang karena kan volunteer ya. Jadi bebas, terserah. Udah dibahas mengenai Liam Rowe Senior, tapi gue pengen lihat dulu ke belakang nih, ada 3 pelatih, cabut semua. Yang kanan adalah pelatih baru, kita bahas dulu dari yang paling kiri, ada Enzo Maresca dan juga pastinya nanti akan menyambung ke Liam Rowe Senior. Kita langsung aja ke fans Chelsea yang pertama untuk membuka Komunitas Pandit Indonesia di tahun 2026. Silakan untuk maju ke depan, Togik! Baik lagi sama gue Togik, senang ya akhirnya tampil lagi di KPI dan dari tadi fans Chelsea mulu kan, fans Chelsea, pertama fans Chelsea, kedua fans Chelsea, ya sesuai sama tema kita lah ya. Pelatih yang dipecat ya pertama kali Maresca, pelatih Chelsea. Terus ada Amorim ya, Amorim baru Xabi Alonso. Xabi Alonso tempat kita bahas juga di beberapa bulan yang lalu barengan sama Arne Slot kalau gue gak salah, dan pada saat itu gue salah satu orang yang kontra tuh sama pemecatan dari Xabi Alonso karena pada saat itu alasannya Xabi Alonso itu dipecat karena hubungan sama pemain gitu. Menurut gue sekarang dipecatnya Xabi Alonso itu sebenarnya dari POV gue ya, kalau kata Bang Wanda tadi, menurut keyakinan gue bukan masalah hubungan antar pemain. Hubungan antar pemain itu menurut gue adalah pemicu dan pendukung gitu. Di antara kedua ini ada sebenarnya masalah yang sebagai masalah intinya kenapa si Xabi Alonso bisa dipecat gitu. Yaitu adalah performa dari Real Madrid. Real Madrid ini mungkin satu-satunya tim yang gak kenal yang namanya proses gitu ya. Satu-satunya tim gitu. Mungkin kalau negara banyak, Indonesia itu gak kenal proses. Maunya piala itu. Kalau itu. Maunya piala terus. Gue ketular sama Felix gue. Iya, Real Madrid kayak gitu. Dia gak kenal proses karena yang mereka mau piala dan piala gitu. Dan Xabi Alonso gak bisa ngasih itu. Sejauh ini mereka ada di peringkat kedua. Terus kemarin kalah di final. Padahal dengan skuad yang menurut gue dibanding 2-3 tahun yang lalu, mungkin ini salah satu skuad yang cukup mewah juga. Ada Bellingham di sana, ada Kylian Mbappe, Vinicius dan lain-lain gitu. Terus lanjut ke kenapa kenapa Real Madrid ngambil keputusan saat ini itu karena mereka jaga asal lah buat sisa musim ini gitu. Mungkin mereka masih berharap setidaknya bisa bersaing dengan Barcelona yang bisa dibilang sejauh ini makin naik performanya gitu. Mungkin mereka berharap bisa mendatangkan pelatih yang bisa merubah segalanya, yang bisa ngejaga asa untuk meraih piala lah. Minimal piala Liga gitu atau Liga Champion. Mungkin mereka pengen negosiasi serius ya sama Jurgen Klopp gitu mungkin, atau mungkin Zidane comeback atau bahkan Maresca gitu. Bukan nggak mungkin Maresca bisa beralih ke Liga Spanyol gitu bersama Real Madrid. Karena gue kalau nyebut Maresca kesel ya, maksud gue kayak mungkin semua fans Chelsea kesel lah kenapa Maresca bisa dilepas. Maksudnya kayak kejadian 2 kali gitu loh, udah ngalamin di timnas di mana kita lagi bagus-bagusnya diganti. Di klub juga di Chelsea Maresca lagi track recordnya lagi bagus, lagi ongoing lah. Bahkan gue kemarin sempat baca si Liam Rowe Senior ini sebagai pelatih pertama setelah Conte yang berhasil meraih kemenangan di pekan pertamanya gitu, di pertandingan pertamanya ya. Alasannya singkat karena warisan dari Maresca dengan skuad yang menurut gue udah ada sistem gitu segala macam. Beda dengan era Potter atau era Pocket yang masih berantakan. Dan gue pengen nyampein hal absurd juga ya. Mungkin dulu gue sempat bilang Liverpool banyak yang meyakinkan juara, tapi gue bilang nggak terlalu yakin. Dan kenyataan sejauh ini mereka nggak ada di peringkat 1 gitu kan. Dan sekarang gue pengen bilang juga bahwa
Angel Maresca ini bukan salah satu, bahkan satu-satunya pelatih yang sejauh ini yang punya potensi cukup besar jadi pelatih hebat ke depannya setelah era dari Pep Guardiola lah gitu. Dan kemungkinan ini pernyataan absurd yang kedepannya bakal terjadi juga gitu dari gue. Mungkin sejauh ini yang gagal tuh Garnacho ya. Gue bilang Garnacho pemain bagus, tapi sampai sekarang tetap gitu-gitu aja gitu. Walaupun kemarin cetak 2 gol ya lawan Arsenal. Kenapa gue bilang Maresca punya potensi besar? Karena secara apa ya, dia ini salah satu coach yang sistemnya itu cukup kompleks gitu loh. Dia cukup bermain dengan sistem. Buktinya yang pertama adalah Palmer tuh nggak kelihatan karena sistem dari Maresca. Ini sebenarnya statement dari fans Chelsea lainnya, cuman gue cukup setuju sama hal itu karena gue ngerasa dengan dikasihnya sistem yang menurut gue cukup kompleks dari Maresca, Palmer nggak bisa punya kebebasan yang lebih. Hasilnya ya kita bisa lihat statistik Palmer tuh dibanding beberapa musim lalu di zaman Pochettino sama sekarang itu cukup jauh gitu. Di luar Palmer yang menurut gue emang biasa-biasa aja gitu. Dan ini juga banyak yang nggak setuju fans Chelsea. Kalau lu nggak setuju ya terserah lu. Ini menurut keyakinan gue ya kan. Dan itu salah satu faktornya menurut gue kenapa Maresca salah satu pelatih yang punya prospek. Dan jangan kaget kalau kedepannya nanti dia mungkin ke City atau bahkan ke tim-tim hebat lainnya. Dan justru bisa jadi pelatih yang punya potensi untuk peraih juara lah di liga-liga top Eropa. Itu aja mungkin dari gua, nggak banyak biar teman-teman yang lain juga punya kesempatan karena kita hari ini cukup banyak ya acaranya. Thank you. Selamat malam. Terima kasih banyak Togik. Hot takes menarik tuh ya, Palmer biasa-biasa aja ternyata. Kita tes. Yang menurut kalian nih, Palmer pemain biasa-biasa aja, tepuk tangan coba. Fifty-fifty ya. Tapi kalau JM Team gimana, boleh tulis di kolom komentar. Karena itu perdebatan cukup menarik. Palmer apakah pemain yang memang levelnya bintang atau bukan, boleh tulis di kolom komentar. Kita pindah setelah bahas Chelsea. Tim ini lagi dibahas. Ya, jadi saya akan membahas Manchester United ya? Enggak. Tapi bukan saya yang bakal bahas karena udah ada teman saya juga yang bakal nantinya maju ke sini. Udah siap menggunakan baju Manchester United. Silakan maju ke depan. Eki. Ya, selamat malam semuanya. Wow, Ruben Amorim dipecat guys. Dia bilang the good days are coming. Mana good days gue tungguin kagak coming itu. Malah pemecatannya tuh yang ada kemarin ya. Tiba-tiba gara-gara, gue rasa sih gara-gara dia bikin statement yang agak nyinggung board sih. Dia dipecat soalnya kalau dilihat dari ya waktu bulan Desember, itu hubungannya masih awet-awet aja gitu. Toh juga dari segi permainan. Ya oke lah, beberapa bilang jelek. Tapi kalau dilihat dari klasemen sendiri ada improve kan. Ada improve, kita bisa bertengger di peringkat 6. Maksud gue kayak kenapa dipecat gitu ya. Sudah pasti karena statementnya dia yang bersinggungan sama board gitu. Itulah kenapa jangan main-main lah sama board sama manajemen. Karena ya itu nasibnya nanti kayak Amorim ya kan. Tiba-tiba dipecat padahal kagak bikin salah apa-apa. Padahal yang disampaikan itu adalah fakta gitu. Dia itu manajer ya, dia berhak untuk ngatur ruang ganti gitu, dan penggantinya adalah Michael Carrick. Win percentage-nya 66% ya. Belum pernah terkalahkan sejak dia menggantikan Ole, karena baru 3 pertandingan jadi belum terkalahkan. Iya, ketika itu gantiin Ole jadi caretaker, 3 pertandingan melawan Arsenal berhasil menang. Imbang lawan Chelsea, kemudian menang melawan Villarreal di Liga Champions, sebelum kemudian Rangnick datang ya. Dan kalau lihat dari Carrick sendiri, terakhir dia megang Middlesbrough ya. Middlesbrough dan 3 musim di sana. Di musim awalnya dia berhasil membawa Middlesbrough lolos ke playoff. Kemudian di 2 musim terakhir ya finish di papan tengah. Jadi sebenarnya kalau gue sendiri nilai Carrick ini belum yang gimana-gimana lah. Dan menurut gue manajemen juga keputusan yang tepat untuk ngontrak dia tuh cuma sampai Juni aja, sampai akhir musim aja gitu. Ntar tinggal cari pelatih lain. Cuman ini juga keputusan yang goblok menurut gue. Ngapain? Lu ngerekrut pelatih Ruben Amorim nih. Lu otomatis kan gini ya. Ini umum aja dah. Manajemen nih ya milih pelatih. Dia ngerekrut pelatih. Otomatis kan dia milih pelatih itu sudah tahu gitu filosofi bermainnya kayak gimana. Terus juga gaya bermainnya seperti apa. Nah ketika lu milih dia, otomatis lu kan percaya sama dia. Lu percaya tim ini bakal dibawa ke tempat yang layak gitu. Nah ketika lu
mecat ini pelatih di tengah jalan padahal lu selalu yang milih. Padahal kan berarti kan bukan pelatihnya yang goblok, manajemen yang goblok kan. Kayak di negara mana Alex? Senang deh, senang deh. Itulah juga yang terjadi sama yang terjadi sama Chelsea, sama Real Madrid. Kayak manajemennya yang milih Maresca, yang milih Xabi Alonso, mereka percaya kalau ini pelatih bisa membawa ke tempat yang layak, tapi kok di tengah kompetisi kayak gini dipecat gitu. Nah ini agak aneh gitu menurut gue, dan sempat dikritisi juga sama beberapa mantan pemain ya kan. Manajemen yang milih pelatih, dia juga yang mecat gitu. Ini kan ada agak kontradiksi gitu ya kan. Terus juga apa tadi gue mau bahas apa ya? Oh iya, akhir pekan nanti Michael Carrick akan menghadapi match pertamanya langsung derby Manchester. Tentunya ini akan menjadi apa ya? Ya pasti semua mata tertuju ke Old Trafford. Anjas, keren banget ini bahasa gue. Iya. Derby Manchester Sabtu nanti, dan minggu depan akan menghadapi Arsenal. Dan ini 5 pertandingan ke depan akan menentukan bagaimana pandangan kita ke Michael Carrick gitu. Karena ya ini nasibnya dia, bukan nasib dia sih, lebih ke penilaian kita terhadap Michael Carrick ini pelatih yang seperti apa gitu. Karena Ole walaupun ketika megang United sifatnya adalah pelatih mediocre, tapi dia berhasil menjawab itu dengan finish di runner up gitu dan membawa United ke final Europa League di musim selanjutnya. Nah Carrick, gue juga penasaran sih, legend yang satu ini kira-kira bisa membawa United kemana. Dan ya kalau gue sih berharapnya dengan kondisi United yang sekarang, finish di 10 besar udah hal yang realistis gitu. Dan kalau bisa finish Liga Champions, wah itu luar biasa, berarti Carrick lebih dari Arne Slot. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Eki, tahan dulu Ki, sini dulu Ki. Ya gimana. Ini, gue seneng nih sekarang nih. Udah jadi komentator futsal sekarang, bahasnya lebih bagus. Aduh, jangan begitu lah. Belum. Experience tapi gimana jadi komentator futsal? Experience-nya? Capek. Enggak. Jadi komentator siapa yang gak capek? Enggak lah, experience-nya ya happy, terus juga ini diplomasi sekali bahasa happy, dan pengalaman pertama ya kan, dan langsung dipercaya play by play ya, apa sih istilahnya play by play kan? Play by play, dan ini menunjukkan bahwa alumni CAF Komentator Challenge itu berjaya. Bener gak? Gila. Mantap ya. Ada season 2-nya gak sih kalau gue ikut? Itu sih, happy, keren. Happy ya, makanya nih buat teman-teman nih, makanya yang pengen kayak Eki nih untuk mengasah skillnya kalian untuk berbicara tentang sepak bola, Ki langsung Ki, promo Ki KPI. Kalau mau datang KPI di mana? Datang aja ke Pancoran, ke Pasti Bisa Coffee ya, jangan di patungnya karena di patungnya nggak ada open mic. Begini ya. Repot nanti. Begini ya. Iya, begini capek kan patung yang ngeliatin. Kesini dong. Pokoknya tiap hari Kamis di jam 7 malam kalian langsung aja ke sini. Makasih banyak Eki. Terima kasih banyak. Senang gue tuh kalau kesini makin lama. Teman-teman tuh makin banyak job di luar. Ada yang jadi komentator, ada yang jadi pandit juga. Wah pokoknya hebat deh alumni KPI. Ada juga yang jadi lawyer kan. Udah siap? Tahan dulu ya tapi ya. Tahan dulu ya. Soalnya ada Mas Fikar, kita harus izin. Mas Fikar emang kalau di sini memang ngomongnya agak sedikit-sedikit nyerempet ya Mas memang ya. Jangan kaget ya Mas ya. Nggak masalah ya. Nah setelah ini juga soalnya ada fans Manchester United yang memang kalau ngomong suka nyerempet-nyerempet. Kita datangkan langsung dari chapter Arab Saudi. Kita panggilkan ke depan. Eski. Pakai kol-kolah nggak nih? Oke, selamat malam KPI. Oke, langsung aja. Ini ada yang kurang ya. Wilfred Nancy dari Celtic, nggak ada. Terus Sabri Lamoci baru ditunjuk sama Tunisia. Setelah Semi Trabelsi dipecat. Oke, Tunisia ya dipecat. Kita nggak nyangka kan dia lolos Piala Dunia atau dipecat. Karena memang ini bursa pelatih. Gitu loh, bener banget ini diganti semua gitu. Nah, gue coba langsung ke Manchester United dulu. Nah, Manchester United ini waktu itu kan saga ya, tiba-tiba MU ada di antara memilih Carrick dan Ole Gunnar Solskjaer. Tapi sebelum itu kenapa Amorim dipecat ya? Kok tiba-tiba banget nih Amorim dipecat? Ternyata karena dia ngomong di depan umum. Ini juga terjadi sama Xavi, fans Barca pasti tahu itu. Terus kemudian juga terjadi sama Brendan Rodgers, ngomong depan umum juga sama Celtic, bahwasannya dia juga merasa pembeliannya itu
dia campuri lah. Makanya itulah akhirnya Amorim yang udah jenuh coba ngomong depan umum dan mendadak dipecat. Dipecat, tiba-tiba penggantinya muncullah Carrick sama Solskjaer. Tapi kenapa yang dipilih Carrick bukan Solskjaer? Ternyata David Ornstein baru aja di Sky Sport ngomong kalau Solskjaer itu minta yang namanya reward. Kalau gua berhasil memenuhi KPI gua, lu bakal kasih gua apa? Gua pengen bisa ngelanjut MU. Dan ternyata itu bukan hal yang diinginkan oleh board Manchester United. Makanya Manchester United memilih Michael Carrick karena Carrick tidak terlalu banyak menuntut. Berarti Manchester United ada incaran mereka untuk nantinya. Namanya siapa gua nggak tahu, tapi Carrick tiba-tiba bawa Steve Holland. Steve Holland deket sama siapa? Southgate, Gerbang Selatan, betul. Nah, si Southgate ini emang teman mainnya orang-orang board MU, Wilcox CS, Sir Jim Ratcliffe juga. Tiba-tiba ada Steve Holland, tiba-tiba juga ada Woodgate, orang Leeds duduk di Manchester. Rasanya agak aneh, sebelumnya ada Eric Cantona. Ya, tapi itu kenyataannya. Apakah Carrick bisa? Zaman di Middlesbrough, dia memang kurang pengalaman karena Rob Edwards bisa nunjukin sesuatu hal yang berbeda tanpa pemain yang luar biasa. Middlesbrough duduk di peringkat 2. Sedangkan Carrick ini cukup sering diutak-utik pemainnya sama ownernya. Tapi dia nggak banyak bicara. Apakah mungkin dia nurut? Ya itu yang gua nggak tahu. Nah inilah experience Carrick dipertanyakan. Tapi mudah-mudahan karena gua DNA United. Gua pendukung DNA United. Gua pendukung Roy Keane, ya orang-orang yang lu benci gue pendukungnya. Gue setuju sama mereka. Apa sih DNA United? DNA United adalah karakter Manchester United. Pemainnya itu mau menang. Alexis Sanchez tuh bukan pemain Manchester United yang diinginkan. Itu main piano aja dia. Itulah, makanya gue sebagai fans, gue seneng Amorim dipecat. Tapi sebagai pandangan pandit gitulah, pandangan orang yang bijak, mungkin gue nggak setuju. Karena kesian dia ditunjuk, udah jelas-jelas Amorim waktu itu mau ke WSM. Tiba-tiba udah dibilang gue mungkin masuk pertengahan musim, tapi mendadak nggak bisa, lu harus mungkin masuk di akhir musim, nggak bisa lu masuk sekarang. Amorim udah nyediain itu, Amorim udah mencoba segala macam, terus dipecat gara-gara dia head coach. Dia pengen banyak hal tadi udah disampaikan Wanda soal manajer dan lain sebagainya. Ya itulah dilemanya ya. Terus mungkin ya mudah-mudahan kita doakan aja DNA United ini berhasil. Gue menikmati Carrick, sedikit menyentuh si Xabi Alonso ke Jabi, itu tiba-tiba juga dipecat, dia lagi nganalisis Barcelona. Ini infonya dari siapa? Guilherme Balaguer, ya itulah tulisannya. Jadi valid ya, jangan yang lu lihat tuh, jangan wah ini berita ini. Banyak banget berita Ole tiba-tiba ditelepon, dia nelponkan diri. Kagak cuy, Ole tuh ditelepon. Ini juga berita Madrid juga, Xabi mundurkan diri, kagak. Xabi itu dipecat. Tapi ditulisnya mutual kesepakatan bersama. Karena kan untuk lebih hormat lah. Nah Xabi itu dipecat, tiba-tiba didatengin. Pokoknya lagi nganalisis pertandingan, dipecat karena dressing room yang buruk. Ini juga gue minta maaf karena kemarin kita 2 bulan yang lalu di KPI itu ngebahas soal ini. Dan gue juga masih merasa Xabi masih aman. Ternyata informasinya ini masalah udah membludak di ruang ganti. Dan masalahnya apa? Apakah pemain, apakah ini yang mana nih yang benar, harus yang mana nih yang duluan? Sebenarnya klubnya dulu sih, klubnya itu maunya apa? Mungkin klub selalu mengorbankan pelatih karena apa? Mengorbankan satu orang lebih baik daripada mengorbankan semuanya. Nah ini juga yang di masalah, apakah pemainnya selalu dimanja ataukah bagaimana? Ataukah memang pemain itu key player? Itulah yang pentingnya sosok senior di situ. Figur. Balik lagi, gua meyakinkan Madrid butuh sosok Jurgen Klopp. Karena Jurgen Klopp adalah sosok yang bisa menyambungkan. Mane sama Salah itu kan gak temenan sebenarnya. Tapi dia bisa connectin karena dia apa? Firmino katanya. Firmino. Dia bisa menghadirkan itu tuh. Dia bisa menghadirkan seperti itu. Mungkin kalau selain Klopp mungkin ada Zidane. Tapi gue merasa Jurgen Klopp adalah sosok yang tepat untuk Real Madrid. Taktiknya oke. Sebagai pengalaman dia juga ada. Dan ada Trent Arnold di situ. Berjayalah Liverpool di Real Madrid.
Ya mungkin itu sedikit dari gua. Satu lagi mungkin poinnya gue bahas Liga Skotlandia. Liga Skotlandia lagi seru, Hearts lagi memimpin klasmen. Untuk pertama kali udah sejak puluhan tahun, pertama kalinya ada 3 kemungkinan tim yang juara. Ada Hearts, Celtic sama Rangers. Celtic sama Rangers poinnya sama, cuma beda 6 poin sama Hearts. Nah Hearts ini lagi pimpin klasmen karena apa? Karena manajemennya bagus. Tony Bloom itu invest beli pemain tepat semua, hampir semuanya tepat. Salah satunya ada Braga di lini depan jadi top skor, juga salah satu top skor klub. Kemudian ada Kyrgios sayapnya juga, sedangkan Celtic sama Rangersnya lagi ambles. Jadi ini adalah momen Edinburgh atau ibu kota Hearts, ibu kota Scotland untuk juara. Oke, sekian dari gue. Mantep ya, bahas Hearts ya. Si nonton tuh kita. Tapi cuma dia doang emang yang nonton emang. Karena emang Reski juga salah satu, punya media juga ya Ki ya. Ada media juga ya. Reski punya media, boleh dicek di X, ada namanya Papan Tengah. Di situ sering tuh untuk ngeliput. Memang sepak bola yang bisa dibilang sesuai dengan namanya. Papan Tengah. Salah satunya adalah Hearts, Liga Skotlandia, Championship juga bisa dibahas di situ. Tapi gue senang tuh, lu dengerin David Ornstein soalnya. Tapi dia kalau ngomongin MU kenapa takut-takutan ya? Iya kan? Kalau yang lain tuh diterabas. Tapi David Townsend kalau ngomongin MU kok. Iya takut, kayak takut. Dengerin deh kalau di Football Athletic Podcast. Pasti ngomongnya begitu kayak takut-takutan. Nah takut diguduk. Mungkin dia harus ngomong menurut keyakinan saya. Takutnya kan biar gak disomasi sana sini. Ini tadi udah sempat dibahas nih masalah Jurgen Klopp. Kita langsung aja tanyakan kepada fans Madrid. Kira-kira cocok gak kalau Jurgen Klopp ke Real Madrid? Ini salah satu dosen yang sedari awal memang selalu meramaikan komunitas pandit Indonesia. Dan sekarang sepertinya sudah hadir sini. Kita langsung panggilkan ke depan. Ada Bapak Andri. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat Natal dan juga tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga tahun ini kita makin gacor ya. KP juga semakin berjaya ya. Semakin banyak yang kenal. Dan ini pembukaan tahun ini ramai banget dan semoga ini akan konsisten. Teman-teman yang datang ada yang baru, yang lama tetap bertahan gitu. Jadi saya harap KP semakin berjaya lah untuk ke depan. Dan kita semua semakin bersinar dimanapun tempat kita berkarya. Oke, pertama saya ingin memperkenalkan diri, saya adalah ternak Xabi Alonso. Oke, cek. Ya, saya adalah salah satu orang yang mungkin paling getol kemarin-kemarin ya membicarakan kalau Xabi Alonso ini layak diberi kesempatan, layak diberi waktu untuk menjadikan Real Madrid sebagai salah satu tim terbaik lagi. Karena menurut saya apa yang menjadi CV-nya Alonso, profil Alonso, yang apa yang dia buat di Leverkusen itu memang dibutuhkan di Real Madrid. Namun sayangnya pendekatan yang dia lakukan mungkin di awalnya sedikit kurang tepat ya. Karena di Real Madrid sekarang masih dihuni beberapa pemain yang mungkin menganggap dirinya bintang. Tapi menurut saya bukan. Karena kalau bintang itu mereka tampil setiap musim itu konsisten. Tetapi beberapa pemain yang sekarang ada di Real Madrid sekarang tuh tampilnya nggak setiap musim konsisten. Jadi nggak bisa dikategorikan sebagai pemain bintang menurut saya. Jadi salah satu alasan kenapa Xabi cabut lebih awal menurut saya adalah pendekatan di awalnya mungkin kurang tepat. Yang mungkin ketika itu dia dilakukan Leverkusen ya semuanya manut gitu. Tapi di Madrid ya nggak semuanya manut gitu. Ada yang membangkang dan segala macam. Dan itu hampir semua sudah diberitakan lah di media. Nah menurut saya kedepannya siapapun yang nanti menggantikan Alonso, mau itu Klopp ataupun siapa yang mau melatih Real Madrid, menurut saya pendekatan pertama itu harus tepat. Bagaimana dia menaklukkan ruang ganti ini? Bagaimana si Ancelotti yang kata orang miskin tetapi dia bisa menetralisir apa yang terjadi di ruang ganti. Zidane apalagi, lebih dari itu dia punya karismatik yang membuat siapapun pemain bintang termasuk Ronaldo, Ramos dan segala macam itu kayak mendengarkan gitu. Jadi saya sepakat dengan yang sampaikan teman-teman tadi bahwa memang butuh sosok ya. Kayaknya blunder juga kemarin Modric lepas ya. Kayaknya kalau misalnya Modric masih bertahan musim ini mungkin salah satu orang yang patut didengarkan di ruang ganti mungkin Modric ya. Karena kalau saya lihat Carvajal juga sering angin-anginan itu, kadang emosian juga. Jadi kita lihat di beberapa laga itu dia mendapatkan kartu. Jadi Courtois yang kategori pemain senior juga kita lihat nggak bisa berbuat banyak juga di ruang ganti.
Jadi tadi sepakat saya bilang Madrid itu bukan tim yang butuh proses ya. Jadi dia butuh sesuatu yang instan kayak di negara mana gitulah ya. Jadi tapi yang pasti Januari ini periode yang berat ya bagi saya sebagai penggemar Madrid, teman-teman Chelsea karena Januari tahun ini, Januari tahun lalu kita sama-sama sedih ya. Lagi-lagi karena ada dinamika. Bedanya ya dinamika antara pemain dan juga antara omnya Felix gitu. Jadi dari saya cukup sekian, semoga Madrid cepat kembali, cepat menunjukkan tajinya sebagai salah satu tim dengan DNA serangan balik atau counter attack terbaik di dunia. Sekian. Terima kasih Pak Andre. Pak, sini bentar Pak, sini bentar Pak, sini bentar Pak. Saya pengen nanya Pak, bagaimana perasaannya setelah kalah menghadapi tim Segunda Division peringkat 17 Pak? Kok bisa ya? Kalau kata pepatah itu kalau sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan. Jadi double gitu, runtuhnya double, rungkatnya double gitu. Jadi cuman ya itu namanya permainan. Kita pasti ya realistis lah dalam permainan itu 90 menit itu siapa yang bisa memaksimalkan segala peluang maka dia yang menang. Terlepas dia di kasta bawah ataupun kasta atas gitu. Memang Madrid lagi apes saja gitu. Apes? Ya. Bukan karena emang Lunine jelek? Ya nggak bisa disalahkan ke salah satu pemain sih menurut saya. Sepanjang 90 menit itu ada 11 pemain di lapangan. Memang di gol terakhir ya ada unsur Lunin yang melakukan blunder menurut saya. Tapi tidak bisa dilimpahkan ke Lunin saja. Ada 10 pemain lain yang bertanggung jawab. Karena bola itu sebelum ke area kotak penalti itu dari depan itu. Jadi pemain-pemain yang depan-depannya harus disalahkan juga. Jadi terakhir ya menurut saya Madrid nggak apa-apa kalah lagi. Biar bocah-bocah itu sadar diri bahwa kalian berada di klub terbaik, jadi jangan semena-mena gitu. Emang bijak ya kalau Bapak dosennya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Siap. Buat JM Team gimana perasaannya mungkin yang fans Real Madrid? Ada gitu ya tim yang kalah sama tim Segunda Division peringkat 17. 17 loh, 17 loh. Bisa ya 17. Jesus Vallejo sampai nangis. Dia bingung, kok bisa menang ya? Kok bisa menang ya? Saya di Albacete loh, Al dente, beda tipis itu sama Al dente. Nah tapi setelah ini nih, kita kedatangan anggota baru yang akan melakukan debutnya nih. Dari style sih anak skena. Kita lihat ya, apakah POV-nya juga POV skena. Boleh langsung maju ke depan aja, ada Mas Adriel. Halo, selamat malam semua. Sebelumnya perkenalan dulu, nama gue Adriel. Gue ketemu KPI ini dari ya lewat-lewat story IG lah ya. Terus gegara. Berarti siapapun tim promosi KPI nggak sia-sia. Jadi ya gue iseng aja lah malam Jumat ini main aja. Siapa tahu. Ya kan libur juga besok kan ya, siapa tahu kan bisa dapat perspektif baru ngikutin bola kan. Daripada gue ngikutin bola sendirian gitu kan. Jadi nyari-nyari warga, nyari rakyat, nyari temen juga. Anyway, topiknya hari ini pelatih ya. Gue fans Arsenal. Sebenarnya gak pengen dibuka-buka sebenarnya, cuman ya anyway fans Arsenal. Pengen ngebahas apa ya, kayaknya seru MU sih. Tapi maksudnya, gue gak pengen bias-bias juga lah ya. Maksudnya sekarang lagi tumben-tumbenan peringkat 1 kan. Biasanya peringkat 2 mulu gitu loh, emang kebiasaan kan ngebotol gitu. Anyway MU, gue ngelihat MU nih, ya rada miris gitu. Tapi semiris-mirisnya MU, gue sebagai fans Arsenal juga pernah ngalamin gitu loh. Jadi ada ibanya lah, ada ibanya. Terus tadi gue lupa abang yang mana yang bilang perbedaan manajer sama head coach ya. Itu emang poin yang bagus sebenarnya karena gue ngikutin bola selama ini gue juga ngerasa tuh emang eksperimentasi head coach nih di sepak bola Liga Inggris lah. Emang fenomena yang masih rada baru. Soalnya kan Liga Inggris kan dari dulu didominasi sama Sir Alex, Mourinho, Wenger yang jatuhnya mereka punya power lebih dibanding head coach biasa kan. Lebih klasik manajer yang tahan lama, sedekade lebih. Dan kalau misalkan mungkin dari pengamatan gue ya mungkin correct me if I'm wrong lah bisa dibilang. Belum ada eksperimentasi pure head coach di Liga Inggris yang sebenarnya sukses. Karena kalau kita lihat 1 dekade terakhir yang dominasi kalau nggak Liverpool, City.
Guardiola, Klopp, kurang lebih sama lah kayak Wenger sama Alex Ferguson. Kalau kita bilang Arteta, awalnya head coach, sekarang juga jadi manajer, jadi bisa dibilang ya bukan head coach juga gitu. Jadi gue juga bingung mungkin sama proyeknya Chelsea, proyeknya MU, yang mungkin juga Liverpool lah yang pakai eksperimentasi head coach, jatuhnya pelatih kepala yang gak punya power lebih lah. Kalau soal transfer, kalau soal interaksi sama board membernya. Jadi menurut gue emang kalau di Liga Inggris ya, emang mau gak mau tuh mereka tuh harus percaya sama pelatihnya kalau buat project jangka panjang. Karena kayak misalkan Chelsea, menurut gue pribadi ya, mereka banyak 2-3 tahun terakhir, banyak banget beli pemain muda. Udah ada satu posisi, ada 3, kayak kiper deh. Mereka udah punya 3 kiper, 4 kiper yang muda-muda semua. Buang satu, beli satu lagi, kan kayak gak ada forward planningnya. Tapi orientasi manajer mereka hire seseorang dengan ekspektasi kayak mindset Abramovich, sukses instan. Yang sebenarnya gak berkesinambungan gitu loh sama filosofi transfer pemainnya. Emang sebenarnya gue juga kayak kalau misalkan kita ngomongin kayak solusi nih buat tim-tim kayak Chelsea, kayak MU. Sebenarnya emang gak, bisa dibilang gak ada gitu. Emang mereka harus tahu dulu proyek mereka tuh mau diarahin kemana kan. Makanya itu kalau misalkan MU, kalau Chelsea sih mungkin mereka udah punya garis besarnya lah. Rekrut pemain-pemain muda, terus menerus ya. Liam Rosenior apakah cocok atau enggak, kita lihat nanti lah ya. Kalau MU, di tangan Tuhan sih menurut gue ya. Kalau misalkan bahas Madrid ya, Madrid menurut gue pribadi, benang merahnya tuh selalu balik lagi ke Perez sih. Emang yang namanya presiden kan pengen ngatur banyak ya. Dan gue ngerasa emang udah darah daging di budaya Madrid tuh, ego pemainnya pasti gede. Dari zaman di Stefano, Puskás tahun 50-an, Raul, Zidane dan sebagainya, emang mereka tuh bukan, emang sebenarnya dari awal menurut gue ya, Xabi Alonso tuh bukan pelatih yang cocok buat Madrid. Karena dia lebih ke arah tactician, bukan man manager. Sementara Madrid tuh butuh orang kayak Zidane, kayak Ancelotti, kayak Mourinho, yang personality yang gede di locker room mereka. Tapi nggak ngutak-atik taktik banget. Emang jadi menurut gue Xabi Alonso mungkin kurang cocok. Kalau feeling gue sih ya, mending Mourinho balikin. Biar pure chaos aja tuh, biar derby El Clasico jadi makin seru menurut gue. Tapi itu sekian dari opening gue lah. Makasih untuk KPI udah kasih gue platform ngomong. Sekian, terima kasih guys. Terima kasih banyak Adriel. Adriel, kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit Adriel. Ospek. Boleh perkenalkan nama, umur, pekerjaan, silakan. Oh enggak usah. Enggak mau tapi biar tahu. Ya beneran, ini enggak bercanda, beneran. Buat teman-teman JM Team juga nantinya tahu gitu loh maksudnya. Boleh. Halo semua, nama gua Adriel, gua 25 tahun, klub gua Arsenal. Terus pekerjaan. Gua lagi mengaspirasikan diri jadi penulis bola sih. Oi, boleh tepuk tangan dong. Di sini memang tempat emang. Cuman for now gua kerja di sales marketing sama nge-DJ lah dikit-dikit. DJ bro, KPI makin banyak, gak cuma lawyer, gak cuma apa, sekarang ada DJ di sini. Episode terakhir ada penyanyi kafe, sekarang ada DJ di sini. Boleh tepuk tangan dong buat Adriel. Adriel, tapi experience ngikutin KPI seperti apa? Jujur gue kaget sih, orang-orangnya friendly banget, komunikasinya open banget. Sangat menjilat. boleh lanjut. Karena gue masuk kayak, aduh gue gak kenal siapa-siapa nih. Cuman ya namanya pengen networking, ya namanya pengen ngobrolin bola, masuk aja dah. Terus kan kayak takutnya kan orang-orangnya pada jaim-jaim gitu kan. Ya biasalah, Jakarta kan sering ya kayak gitu ya. Tapi langsung disapa banyak banget gitu. Rekomen kalau ada yang mau ke KPI minggu depan. Kamis jam 7:30? Jam 7 malam. Jam 7. Di Pasifisa Coffee. Sesuai dengan judul kan, tempat nongkrong pecinta bola dan juga tambah networking. Benar ya. Minggu depan datang lagi? Datang dong pasti. Oke siap Adrian, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Maaf bercanda tadi, ospek ya, bercanda ya. Bercanda.
DJ sekarang. Udah nambah DJ lagi. Profesi apa lagi buat Jam Team langsung datang ke sini, makanya langsung ke Pasti Bisa Coffee tiap hari Kamis di jam 7 malam. Nah, ini kita akan mendapatkan POV dari lawyer nih sekarang nih. Dari tadi datang pertama, soalnya kita harus kasih privilege sebagai yang datang pertama untuk menutup malam ini, karena setelah ini kita akan mendengarkan nantinya cerita-cerita dari Mas Fikar selaku perwakilan dari Garuda Holland. Silakan untuk maju ke depan. Ini dia lawyer kita, Dava. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak mau serius-serius lagi ya, takut viral lagi soalnya. Oke, selamat datang untuk rekan baru kita dari Belanda. Selamat datang Coach Justin. Oh bukan ya, bukan ya. Selamat datang Mas Fikar. Oke, gue mau bahas Xabi Alonso lagi khususnya. Kalau tadi dibilang alasan kenapa Xabi Alonso dipecat adalah karena faktor performance dibandingkan dengan faktor man management, gue kurang tepat. Gue punya dua alasan kenapa hal itu nggak tepat. Pertama, pemecatan pelatih karena faktor internal clash dengan pemain itu pola dari Madrid. Galacticos periode pertama, Madrid di tahun 2004 itu hampir ganti pelatih 3 kali. Carlos Queiroz, Camacha, Cremon. 3 kali satu season. Kemudian dari 2005 sampai dengan medio 2006, ganti pelatih 3 kali juga. Dari Vanderlei, Juan Ramon, terakhir baru masuk ke Fabio Capello. Gue gak dapat semua informasi kenapa pada akhirnya dipecat, tapi 3 dari 6 pelatih tersebut dipecat karena faktor crash dengan pemain. Masalah locker room. Jadi menurut gue itu cukup bisa memberikan alasan kenapa alasan Xabi Alonso itu dipecat murni karena adanya crash dengan pemain. Simpelnya gini, kalau alasannya karena performance, menurut gue pribadi, Perez nggak mungkin sebego itu untuk langsung pecat Xabi Alonso. Kenapa? Pertama, ingat gak season keduanya Zidane? Sekurang-kurangnya Zidane dia nggak dipecat di tengah musim. Pertama, yang kedua, kalau masalah performance, gue nggak yakin Perez bego itu langsung appointed Arbeloa untuk jadi suksesornya Xabi Alonso. Bahkan kalau kalian lihat di media-media itu tidak ada kata-kata interim, tidak ada kata-kata for at moment. Artinya apa? Artinya Arbeloa ini diproyeksikan bukan untuk menggantikan sementara. Seperti itu. Dan kita tahu Arbeloa di Real Madrid B ya kalau nggak salah ya. Itu 5 laga terakhir kalah men. Gitu. Jadi ini menurut gua sudah malapetaka bagi Real Madrid. Tinggal nikmati saja karena menurut gua ini baru awal dari keruntuhan Real Madrid. Seperti itu. Ya, makanya jadi fans Real Madrid tuh jangan selalu bawa 15 UCL. Nah, ini karma buat kalian. Dan jangan kaget Real Madrid dalam jangka waktu 5 tahun ke depan bahkan di Liga Domestik akan kesusahan sendiri kalau masih belum menemukan formula sekarang. Seperti itu. Nah, itu menurut gua 2 alasan kenapa pada akhirnya Xabi Alonso dipecat memang murni karena clash dengan pemain, bukan karena performance. Kalau gua sebagai fans Madrid, gua akan kecewa kalau misalkan dipecatnya gara-gara pure performance. Karena nggak seburuk-buruk itu. UCL masih di zona nyaman, di zona aman loh mereka. Di La Liga masih peringkat 2, nggak terlempar dari peringkat 3. Jadi nggak ada alasan yang spesifik, yang memperkuat, yang menjustifikasi kalau misalkan dipecat karena masalah performance. Ya, itu masalah Xabi Alonso. Kemudian yang kedua, gue mau bahas John Herdman ya. Pelatih baru kita. Sebagai ekspektasi awal, gue gak ada harapan apa-apa. No hopes. Netral aja. Tapi yang gue sangat suka, yang bisa kita notice di awal adalah John Herdman orang apa adanya. Ngomong apa adanya. Dia ketika diwawancara, gimana pandangannya mengenai AFF ini.
setelah drawing ya. AFF ini adalah ajang bagi pemain Liga Domestik. Tegas dia, tanpa embel-embel apapun. Coba pelatih-pelatih sebelumnya. Coba pelatih sebelumnya atau manajer atau apapun pasti bilang gini, ya ini nanti kita akan lobby-lobby pemain luar. Pelatih menginginkan pemain diaspora ini untuk tampil di AFF. Tapi nggak ada kata-kata itu di John Hartman. Itu menurut gue kalimat yang pasti, yang benar kuat, dan gue pribadi nggak masalah. Karena gue pengen lihat nih, gimana cara John Hartman ngeracik pemain lokal kita. Kalau dia bagus meracik pemain lokal, gue yakin dia juga bisa akan lebih bagus dalam meracik pemain-pemain diaspora. Seperti itu. Dan yang terakhir bagi gue pribadi untuk John Hartman, di Piala AFF ini gue sarankan gak apa-apa ambil pemain yang sifatnya potong generasi. Gue udah no hope sama pemain-pemain yang U23 kemarin. Karena kan kita pada tiga bakal U23 ya kemarin jelek-jelek itu mainnya. Jadi tolong pilih pemain-pemain yang baru, yang fresh, tapi punya potensi. Kita mulai potong generasi di awal. Nanti akan diklopkan dengan pemain diaspora. Seperti itu. Itu dari gua. Tahun boleh baru, semangat boleh baru, tapi Aki masih standar tetap yang jatim. Tadi nggak ada yang promosi bro, kasihan bro. Aki masih standar bro, gitu ya. Dari gue itu aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu, ayo kita pimpin. Terima kasih, Masif Thunder. Terima kasih, Masif Thunder dari kami. JMTV. Udah, Siap, terima kasih. kapan lagi kan nyuruh lawyer nyanyi kan? Cuma di sini doang bro. Ini masih bisa kopi di jam 7 malam di komunitas Padit Indonesia. Dava tadi udah ngebahas-bahas mengenai pemain-pemain diaspora. Setelah ini kita akan mendengarkan insight-insight menarik karena memang beliau memang langsung turun ke lapangan. Beliau bisa mendapatkan interaksinya dengan para pemain kita yang bermain di Eropa. Jadi langsung saja kita panggilkan dari Belanda. Part of Garuda Holland. Silakan untuk membagikan ceritanya. Mas Fikar. Halo, selamat malam kawan-kawan. Saya senang bisa berada di sini. Terima kasih kepada semua yang berada di sini. Terima kasih kepada Bung Valen dan yang lain-lain. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Nah, perkenalkan saya, nama saya Fikar. Saya dibesarkan di Belanda sejak kecil dan fans sejati Timnas Indonesia. Jadi dari bisa usia muda 13-14 tahun, AFF 2010, generasi Irfan Bahdim, Christian Gonzalez, Oktumaniani, Ahmad Bustomi. Mulai situ aku mulai ikuti sepak bola Indonesia karena udah melihat atmosfernya tuh yang dalam stadion dan juga di luar lapangan tuh luar biasa banget. Walaupun kita waktu itu tidak juara, tapi itu mulai dari situ aku mengikuti semua hal tentang sepak bola Indonesia. Juga termasuk liganya dan pemain-pemain timnas utama ya. Dan tahun-tahun terakhir ini saya dan juga teman-teman saya dari Garuda Holland, kita juga punya scarf sendiri Garuda Holland. Kita coba mengikuti pemain-pemain timnas Indonesia yang lagi berjuang di Eropa. Dan kita coba untuk menghampiri mereka, berikan dukungan mereka dan kehangatan Indonesia di stadion di Eropa. Jadi salah satu sebenarnya yang paling uniknya tuh yang saya pelajari dimanapun juga ada pemain Indonesia atau koneksi Indonesia lah. Di situ juga ada supporter Indonesia. Itu sih yang luar biasa banget dan banyak juga yang mungkin nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu kelihatan karena emang ya jarang juga kelihatan di sosmed. Dan saya juga berusaha kayak seperti kemarin. Di ajang kualifikasi Piala Dunia untuk juga mendukung timnas Indonesia secara langsung kalau bisa. Jadi pertandingan home itu karena menurut saya atmosfer ada di GBK itu tidak bisa dikalahkan oleh klub atau timnas negara lain. Coba bayangin kalau timnas Belanda main di Kuip atau di arena, nggak ada tuh satu stadion full yang nyanyi nyanyi lagu kebangsaan atau pakai cen-cen. Di sini fans mainstream aja udah pada tahu, apalagi fans ininya fanatiknya, fans bolanya. Coba bayangin.
Nah itu sih adalah, ya itu adalah spesial sekali ya. Dan semoga juga saya tuh coba mempromosi sepak bola Indonesia juga kepada teman-teman saya yang bukan turun Indonesia, tapi juga ajakin ya untuk mengikuti euforianya sepak bola kita. Karena ya itu sih emang luar biasa kalau kita lihat timnas Indonesia, perjuangan kita di perjuangan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2006. Ya itu cerita dari saya. Kalau mau ini apa namanya, mau dijelasin apa lebih persis saya bisa jelasin. Fikar. Tiba-tiba gue gak ditodong nih. Enakan pakai kursi kali ya. Biar kita sesi talk show gitu kali ya. Biar enak ngobrol-ngobrol. Boleh. Asik, silakan duduk. Orang gila. Halo Fikar, hoe is het? Ya goed. Nice. Met jou? Gue cuma belajar itu doang. Bagus ya. Lanjutin. Bukan bahasa kotor itu, bagus. Bagus. Tapi coba ajarin bahasa kotor Belanda dong. Jangan dulu. Ntar juga nggak ada mau bela Indonesia lagi. Indonesia pada Berarti tahu. Fikar udah berapa lama di Belanda? Sejak usia 3 tahun. Jadi 3 tahun? Ya, udah 20 tahun lebih. Oke, tapi nggak ambil lisensi di sana? Oh tidak. Enggak. Berarti dari 3 tahun di Den Haag ya? Ya betul, kota Di Den Haag, terus sering bolak-balik Indonesia Belanda gitu berarti? Ya. Kita coba flashback dikit sama momen-momen awal-awal ketika Fikar mencintai sepak bola Indonesia. Pertama kali tadi kan Fikar sempat sebut AFF 2010 ya? Betul. Itu nonton langsung di stadion? Oh tidak. Saya enggak? waktu itu lihat melalui live stream. Oke, Live stream. berarti nonton dari Belanda waktu itu? Iya, nonton dari Belanda. Oh. Jadi ya mulai dari situ memang begadang juga saya. Terbalik begadangnya. Kalau di sini nonton begadang nonton MU, saya begadang nonton SEA Games 2011 misalkan. Iya 13. juga ya. Berarti di sana di Iya. sekitar pagi ya? Berdiri. Ya. Oh berdiri aja. Oke, berdiri aja. Oke. Tapi kalau ngomongin soal sepak bola Indonesia, pertama kali nonton sepak bola Indonesia atau timnas Indonesia kapan waktu itu? Kalau pertama kali, tapi itu masih kecil banget ya, 2007 Asian Cup. Saya 2007. waktu itu kan highlights juga di Belanda. Oke. Budi Sodarsono yang cetak gol, masalah. Sama Bama Pamungkas. Oke. Tapi cuma cuplikan doang, belum mengikuti banget. Kalau yang nonton langsung di stadion? Oh itu sih 2000, karena ini ya setiap kali aku liburan Indonesia itu nggak ada FIFA Match Day. Jadi itu tahun 2014 kok ya, laga persahabatan Juventus lawan Indonesia All Stars. Oke. Tapi kalau benar-benar kompetitif 2018 baru Indonesia lawan Uni Emirat Arab di ajang Asian Games. Asian Di, Games. Milan ya. Oke, Luis Mia. Wibawa Mukti di Cikarang. Pelatihnya Luis Mia. Oke, berarti Fikar ini udah merasakan experience ketika nonton timnas di Indonesia dan juga ketika nonton timnas di Belanda. Apa bedanya coba? Maksudnya pemain timnas ya yang aktif di Belanda. Enggak maksudnya secara euforia. Oh gitu ya maksudnya. Secara fans gitu. Apa yang ngebedain ketika timnas main di Indonesia dan juga ketika main di Belanda atau mungkin? Itu beda antara bumi dan langit lah. Kalau dari sini stadion itu udah rasanya tuh udah bagian dari ya membagi passion itu sama ratusan ribu orang. Jadi itu benar-benar menyatu dan sebuah kebanggaan dan juga benar menyenangkan sekali ya. Daripada kita nyanyi sendirian di dalam ruang ya. Kita nyanyiin Garuda, kita menyanyikan orang lain. Itu luar biasa feeling, benar-benar menyenangkan banget itu. Karena si Fikar ini gak cuma nonton di Belanda, karena kan juga football traveler juga ya Fikar. Ya, saya coba juga datangi juga pemain-pemain timnas dan laga timnas di Eropa atau misal siapa aja atau pertandingan apa yang kamu tonton di Eropa? Oh, kalau misalkan di Italia, Jaitzes di Venezia. Pas di Venezia ya? Nah, tahun lalu. Juga tahun ini Como lawan Sassuolo. Oke, sempat nonton Como ya? tapi away Sassuolo. Oke. Kevin Dix di Mönchengladbach. Dan juga turnamen timnas juga
Toulon Tournament Toulon, oke. 2022 di Prancis. 2022 berarti eranya Ba- Marcelino ya? Bukan, waktu itu Marcelino gak ikut karena aku nggak salah dia udah terikat kontrak lah. Kadek Arel ya? Kadek Arel, Ronaldo Kuate, Oke. Nico, Afrianto Nico. Dan pelatih waktu itu kalau nggak salah si Zena Radoncic. Kan pelatih buat turnamen itu lah khusus. Tapi Oke. Berarti kan udah kelihatan dong pemain-pemain yang kalau Fikar lihat langsung ini emang levelnya Eropa nih. Siapa menurut lo? Kan banyak tuh tadi Jay Izas di Venezia dan juga Sassuolo, terus juga Kevin Dix sempat nonton langsung. Dix, ya betul. Dan sempat ketemu juga kan? Ya, betul. Dan Menurut lu siapa pemain-pemain yang kalau lu lihat nih, oh ini emang levelnya Eropa sih. wah itu sih yang ada, kalau menurut aku sih Jay Izas yang Jay benar-benar Izas. ini ya, jauh lebih bagus maksud aku secara permainan ya. Dengan pemain-pemain diaspora yang lagi aktif di Eropa, dia Kelvin Hudong sama Kevin Dix. Tapi kita nggak datang hanya ke pemain kayak seperti mereka, tapi kita juga datang justru ke pemain-pemain yang masih belum terlalu bersinar lah ya. Karena juga mereka tuh butuh juga dukungan, kehangatan Indonesianya juga butuh juga. Pemain-pemain junior kayak seperti Tim Hypens, Eman, Mauro Zelstra, seperti itu. Oke, seru loh. Tepuk tangan dulu dong. Buset, kita nonton cuman reviewnya lewat Bung Harpa, ini nonton langsung loh. Berarti emang hari-hari Fikar di Belanda selain nonton bola atau mungkin ngikutin perjalanan para pemain, ngapain aja? Oh saya kerja mas, saya kerja. Oh iya? Bagian apa di sana? Saya kerja di perbankan saya. Oh, berarti emang lagi di Indonesia, lagi liburan? Ya lagi liburan betul. Oke. Balik lagi ke Belanda kapan tuh? Maaf? Kapan balik lagi ke Belanda? Oh minggu depan udah balik lagi. Ada rencana buat nonton pertandingan dari pemain diaspora kita nggak yang di sana? Udah ada, misalnya udah nge-plan buat nonton siapa gitu? Sebenarnya yang paling saya menanti untuk tahun ini itu Elkan Baggett sih. Di Ipswich karena selama 2 tahun terakhir tidak ada info sama sekali untuk tentang Elkan Baggett ya. Hanya dia main atau nggak main gitu aja. Dia sama All Romani di Inggris dan kita juga punya rencana untuk nonton Rotmangun, Ragnar Rotmangun di Dender. Karena itu uniknya, karena juga ada, itu klubnya yang punya kan owner orang Indonesia. Dan jersey-nya juga Mills. Ya? Jadi itu justru kayak gitu menarik karena ada koneksi Indonesia yang lebih ke dalam gitu. Oke. Tapi ada yang beda nggak sih ketika tim dimiliki oleh orang Indonesia sama enggak gitu untuk akses segala macam, lebih mudah nggak sebagai orang Indonesia yang pengen nonton di sana? Oh ya kita coba ini ya coba mendekati pemain-pemainnya dengan beberapa cara gitu. Kalau memang pertandingan yang lumayan ini penting ya. Kadang-kadang susah juga ketemu pemainnya. Tapi kalau di Belanda sih rata-rata gampang. Tinggal pagar kecil doang. Pagar yang biasa di sini cuma orang gampang dirubuhin. Di sana itu antara pemain kayak seperti Justin Hubner atau Ivar Jenner. Jadi sebenarnya nggak ada istimewa kalau buat pemain-pemain yang di timnas di Belanda. Berarti di sana tuh nggak ada ya pemain datang ke lapangan tuh pakai mobil-mobil Brimob gitu nggak ada ya? Oh, belum. Nggak ada. Untungnya ada. Di sana ya? Untungnya memang ada. Cuma lihat di sini doang. Serem juga. Tapi gue pengen ngebuka pertanyaan ke teman-teman. Siapa tahu ada yang penasaran sama kisah-kisah dari si Fikar selama di Belanda. Selamat malam, Fikar. Kenalkan, Malam. saya Yuda. Mau nanya dong, Fikar kan tinggal di Belanda ya. Nah, pengen tahu pandangan orang-orang Belanda terhadap banyaknya pemain diaspora asal Belanda yang main di sini tuh negatif atau positif ya? Maksudnya tuh adakah misalnya konten kreator yang membahas ataupun ada pandit yang benar-benar membahas tentang itu? Pengen tahu aja sih apa sebenarnya POV orang sana akan hal yang terjadi semenjak ada diaspora banyak itu. Terima kasih. Sebenarnya pandit yang membahas itu mereka tuh boleh dibilang anggap remeh ya. Karena pemain-pemain yang misalkan ke timnas-timnas jajahan Belanda yang dulu kayak seperti Suriname, Indonesia, Curaçao itu adalah grade B, grade C. Mereka tuh nggak khawatir sama sekali.
atau itu anggap sebagai ancaman untuk timnas Belanda. Jadi mereka biasanya sih lebih ke oke, kita lihat aja seperti apa. Bagus untuk fans dan apa. Tapi anggap biasa aja dan wah mau apa sih ya udah begitu aja. Nggak nothing wrong with that. Tapi ada juga yang mendukung karena kalau kita ada juga pandit yang positif. Ada pandit yang positif bilang wah ini bisa emang membuktikan pemainnya juga sebagai bagus untuk karir dia, dapat international career dan juga membantu timnas Indonesia untuk putting Indonesia on the map. Seperti Bang Jai sering kali bilang. Tapi kalau menurut aku sih bukan hanya pandai, tapi kalau aku bacanya kadang-kadang tuh juga sinisme gitu, berasa sinisme. Tapi ada juga yang kayak seperti itu, tapi ada juga yang positif. Dan aku sebagai orangnya pasti selalu coba yang positifnya diambil. Oke, even pemain-pemain kayak dulu kan yang masih promising kan, Hilgers, itu kan banyak yang menuai, wah ini sebenarnya kalau dia masih muda punya chance yang cukup besar buat main di timnas Belanda gitu. Itu dari pandit-pandit mereka atau orang-orang Belanda gitu nggak masih tetap menganggap remeh itu atau gimana? Ya, karena waktu itu momen Messi pilih untuk timnas Indonesia, bisa dibilang ini juga sih surprise juga, karena Messi waktu itu udah nama yang udah lumayan besar juga ya di dalam sepak bola Belanda. Tapi oke aja sih, mereka nggak terlalu bermasalah. Balik lagi ke seperti tadi saya bilang, karena mereka dianggapin dia memang tidak layak cukup bagus atau nggak cukup bagus untuk masuk timnas Belanda senior. Kita lihat aja stok backnya berlimpah dan aku sebenarnya juga mengerti juga orang jawab seperti itu, tapi ya tetap aja sayangkan. Banyak stok mereka ya soalnya ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Felix. Ini Mas Fikar, ini yang mau saya tanya ya. Kalau melihat pemain-pemain yang skuad kita sekarang, yang senior loh, lebih cocok mainnya menyerang atau main bertahan? Itu pertama. Yang kedua, gue lupa ya. Oh itu, ini. Pemain itu dulu Mas. Iya, ntar kalau yang masih kedua ntar tanya aja. Sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya yang penting itu transisi Mas. Bisa attack ke defense ke attack dan punya midfielders yang bisa membagi passing yang penting, yang krusial lah. Jadi juga mengapa aku juga ngefans juga sama Tom Haye karena dia tuh salah satu pemain timnas Indonesia yang bisa supply bola yang bagus ya, yang sangat bagus untuk membantukan tim bisa main ke depan atau ada ke belakang juga. Tapi menurut aku sih lebih ini sih ya transisi yang penting menurut aku. Oh satu lagi nih, dengan dipulangkannya para diaspora kita, itu sebenarnya bagus gak untuk pemainnya sendiri di masa-masa mereka prime tiba-tiba langsung dipulangkan ke sini. Contoh seperti apa? Tom Haye, Eliano, Strike. Nah itu sih, ya itu balik lagi ke pemainnya sih. Balik ke pemainnya apakah mereka emang bersedia untuk main di Liga Indonesia. Dan mereka juga pada tahu kok konsekuensi seperti apa secara competitiveness-nya. Soalnya memang ya semua orang tahu kan kalau main di Liga 2 Belgia itu mungkin di atas level Liga 1 Indonesia ya. Tapi balik lagi tahu situasi kayak gimana. Kalau misalnya aku contoh ya, aku kan misalkan ke pertandingan Joy Pelopesi di Lommel 2 bulan lalu. Dia mainnya tuh bener-bener di perdesaan banget Mas. Kita datang ke situ cuma datang cuma 10, 15, 20 orang. Dingin, stadionnya juga mayoritasnya gak pakai
tempat duduk juga nggak ada. Jadi banyak orang berdiri. Kalau dapat di usia 32 tahun kayak seperti dia undangan untuk dapat offer untuk main di Indonesia, udara enak, bisa gaji juga ini bagus, juga maksud keluarga dia yang senang. Ya, aku juga sih kalau dalam situasi dia juga pilih ke Indonesia, Mas. Aku juga memahami, tapi konteks seperti itu juga harus dipertimbangkan dengan matang untuk setiap pemain. Kalau emang ambisinya benar untuk main di level tertinggi, ya aku sih sangat sayangi kalau JHS tiba-tiba main untuk klub Indonesia. Tapi semoga nggak seperti itu. Dan kayaknya juga nggak seperti itu sih dalam waktu dekat. Halo, Fikar, nama saya Billy. Saya mau tanya, tadi kamu cerita kamu sering berkunjung ke stadion untuk mengunjungi pemain-pemain diaspora kita. Is there any story about that? Apakah mereka senang ketemu dengan fans Indonesia? Seperti itu. Terus yang kedua juga tentang ex-pelatih-pelatih kita. Dani Lanzat sudah di Ajax, Short kalau nggak salah sudah di Alkmaar. Lalu juga beritanya Jordi Cruyff dan Kluivert mungkin akan balik ke Ajax juga. So, saya mau tanya, menurut kamu apa sih yang membuat mereka kurang di timnas kita kemarin itu? Kalau kita ngelihat sekarang, kayaknya mereka kerjanya bagus-bagus gitu. Terima kasih. Jersey bagus, Mas. Aku suka FC Basel. Keren. Jarang-jarang ngelihat jersey FC Basel di manapun sebenarnya sih. Pertama kali orang lihat jersey FC Basel. Keren, Mas. Gak usah. Sebenarnya sih banyak cerita yang unik ya, Mas. Yang unik itu kalau kayak seperti aku tadi bilang, aku mulai datang pertandingan timnas Indonesia itu dengan teman dekat yang awalnya juga nggak tertarik dengan sepak bola Indonesia. Aku mulai bujuk dia, ayo bro kita datang ke pertandingan ini. Ya, kalau kita pikir-pikir ya siapa mau nggak punya ikatan koneksi Indonesia karena untuk mendukung teman aja datang ke ujung Belanda 3 jam naik mobil kendaraan umum untuk dingin di luar untuk ketemu pemain kayak seperti Eliano Reinders, nggak semua kayak seperti itu, Mas. Tapi mulai kita kunjungi pemain Indonesia, kita juga ketemu juga sama teman-teman yang lain. Kita mulai dari sisi itu ketemu orang Indonesia ini, teman ini, dan mulai dari situ kita udah bikin jadi kayak grup lah ya. Teman-teman yang juga sering mengikuti sepak bola Indonesia dan kunjungi pemain-pemain timnas yang itu yang benar menyenangkan bagi saya ya, interaksi dengan fans-fans lain yang dari jauh juga. Sebenarnya banyak sekali, Mas, tapi ya nggak kelihatan saja semua di sosmed. Tapi itu yang benar menyenangkan bagi saya. Dan kalau mau tanya pertanyaan yang kedua, ya sebenarnya sih aku juga kadang-kadang juga agak bingung sih kenapa Dani Lanzat, Alex Pastor, dan pelatih-pelatih lain. Saya nggak sebutin Patrick Kluivert, pelatih yang di dalam grupnya. Karena mereka tuh di Belanda pun sebenarnya punya CV yang juga lumayan bagus juga sebagai asisten pelatih. Ya saya juga mungkin waktu kayaknya sih yang jadi pengaruh besar. Di tengah jalan suruh harus dapat tugas untuk memberikan negara ini prestasi terbaik dalam sepanjang sejarah. Ya, that's not an easy job. That's not an easy job. Jadi kayak sih soal waktu yang bikin masalah utama. Kalau diberikan waktu ya lebih setahun ya. Kalau kita contoh mereka nggak kualifikasi nggak dalam ajang kualifikasi Piala Dunia tapi masih kayak seperti John Hurtman fresh start gitu. Ya mungkin mereka tuh bisa membawa pola permainannya dan sebagainya tuh bisa lebih bagus karena diberikan waktu yang lebih luas. Menurut aku sih itu kan. Tapi ya kita tahu situasi seperti apa kalau memang udah nggak udah gagal ininya targetnya ya memang mereka akhirnya ambil putusan untuk berangkat. Nah itu aja. Ada lagi teman-teman? Satu pertanyaan, sorry. Ya. Gimana sikap pandit-pandit di Belanda? Apakah, setahu gue yang paling rame berisik tuh kan Rafael van der Vaart. Nah, apakah pandit-pandit di Belanda itu cukup toksik atau ngomong berbasis gimmick atau gimana? Iya. Itu aja dan seperti satu tambahan,
apakah Alex Pastoor itu emang sebagus itu dibilangnya sama pandit-pandit Belanda? Itu aja. Ya, yang pertama harus dibilangkan Alex Pastoor itu orangnya intelijen, sangat intelijen. Dia pakai itu di podcast yang Mas ini referensi itu banyak peribahasa bener-bener khas Belanda banget. Jadi orangnya tuh, dan saya pernah juga ketemu beliau, orangnya juga sangat intelijen dalam komunikasi sama orang lain. Jadi dan juga performanya sebagai pelatih juga lumayan bagus. Kalau di Belanda sebenarnya ada ya, karena emang kurang mengikuti sepak bola Indonesia, mereka tuh hanya melihat lebih ke euforia supporternya dan ke euforia dan potensinya pemain ini, negara ini bisa ke Piala Dunia dan added value-nya dari pemain diaspora. Kalau misalkan Liga Indonesia atau sejarah sepak bola Indonesia atau lebih ke struktur ininya, pembinaan usia dan sebagainya, mereka tidak tahu, buta mata Mas. Jadi mereka tuh infonya tentang sepak bola Indonesia sangat terbatas dan kadang-kadang mungkin itu dikasih ruang untuk ngomong-ngomong yang liar ya. Karena ada politik seperti saya bilang, ada yang ini yang pesimis, tapi ada juga yang justru optimis karena ini memang kehormatan untuk bisa memimpin dan pemain untuk negara sepak bola sebesar ini. Tapi juga yang dibilang pesimis, yang juga agak sinis juga tentang ini ada juga Mas. Pasti ada itu juga. Oke, ada lagi? Close ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Fikar. Terima kasih banyak ya kawan. Terakhir, anything you want to say? Pesan terakhir mungkin buat Garuda Holland atau mungkin Garuda Internationals. Enggak, ya sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir di sini, yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Semoga kalian juga tetap optimis, penuh harapan. Semoga juga luka yang dapat tahun lalu di sepak bola Indonesia bisa ini sembuh dengan cepat. Soalnya yang penting tuh harapan masih ada. Harapan itu untuk mewujudkan mimpi lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia itu mimpi untuk masuk Piala Dunia. Ya, itu doang. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Fikar. Tenang aja, lukanya bakal terobati oleh Piala AFF nanti ya. Oke. Gue balikin ke Fofi. Sini dulu dong, temenin gue dong. Ayo dong. Buset. Kita kan harus tektokan dong. Ya, oke. BPI Muda harus kembali lagi dong untuk eksis kembali. Gak usah diketawain lu, Gak usah ketawain lu. Ini soalnya masih banyak banget yang mau baju Dav. Tapi terima kasih banyak Mas Fikar, itu POV yang sangat menarik sekali memang. Seru. Tidak pernah kita dapatkan. POV yang belum pernah. Ada yang pernah nonton timnas dari Belanda? Emang udah pernah main di Belanda? Gak ada. Pemain timnas yang ada di Belanda. Benar. Tapi masih banyak banget Dav yang mau maju Dav. Karena apalagi dengan penunjukan John Hartman ini pastinya nanti akan jadi pembahasan menarik. Tapi buat teman-teman nanti yang saya panggilkan namanya, minta tolong karena kita di 21.30 harus berakhir. Jadi kita coba untuk mainkan durasi ya. Nah untuk satu orang pertama dulu nih nantinya. Untuk menutup di segmen akhir kita langsung panggilkan aja salah satu fans AS Roma yang kemarin kalah. Bisa kalah dia ternyata, langsung aja kita panggilkan ke depan. Mas Yuda. Selamat malam semuanya. Balik lagi ke sini nih. Ruang tengah kayaknya. Nah, ya kita ngebahas pelatih ya. Kita ngebahas pelatih Amorim mungkin ya. Kemarin tuh wah pecah banget sih waktu ada kejadian Amorim dipecat itu, mengagetkan banget ya. Memang walaupun sebelumnya ada statementnya di after match itu emang agak kontroversi memang, tapi nggak nyangka sih. Banyak yang nggak nyangka. Algoritma itu langsung viral banget ya tentang Amorim. Bahkan gue salut banget sih. Ini emang fans MU ya, gila banget. Ya mau di mana-mana pun di Indonesia juga sama. Gila. Amorim dipecat aja sampai ada yang bikin forum guys ya. Itu keren banget sih. Enggak, itu gua salut sih. Ada yang pro dan kontra. Itu menunjukkan emang MU ini seksi banget sih. Seksi banget. Mau dibahas sama siapapun, konten kreator, mau pundit, mau siapapun itu pasti engagementnya kenceng ya. Jadi gue juga emang agak kaget dengan Amorim dipecat, tapi mungkin itu udah jadi
keputusan terbaik juga untuk manajemen. Emang nggak bisa macam-macam juga sih manajemen ya. Pelatih itu nggak bisa macam-macam. Kalau misalnya lawan manajemen tuh pasti bakal kena sikat sih. Apalagi si Xabi Alonso sama juga ya, dia habis dipecat. Ya kalau Xabi Alonso ini gue juga sama ya, agak kaget juga kok pada cepat banget ya kan, nggak nyampe semusim. Tapi gue balik lagi sih, kalau Xabi Alonso ke Real Madridnya, mereka itu Real Madrid itu memang terkenal sadis ya, nggak bisa tuh kalau misalnya harus berproses gitu, nggak bisa. Jadi memang hasil ya, dan cocok-cocokan juga sih. Memang kemarin tadi ada yang bilang juga kalau Ancelotti itu miskin taktik, tapi dia bisa ruang gantinya bisa dia pegang kan. Nah ini kekurangannya Xabi Alonso, mungkin lebih muda, lebih punya banyak filosofi dan juga pemikiran-pemikiran baru ya. Mungkin itu nggak cocok sama filosofinya Madrid ya. Madrid memang dihuni oleh banyak pemain bintang, dan itu memang sebuah challenge juga untuk nantinya Arbeloa ya, yang mungkin bakal kesulitan juga pastinya. Dan gue juga nggak yakin kalau Arbeloa ini bakal bisa bertahan lama, apalagi dengan start yang kurang bagus kemarin ya, kalah 3-2 lawan Albacete. Jadi buat fans Real Madrid ya sabar aja, mungkin memang harus ada pelatih yang benar-benar seperti Ancelotti ya. Ancelotti yang bisa membuat suasana ruang ganti ini kondusif lah ya, apalagi dengan banyaknya bintang. Yang terakhir mungkin ya, ini cepat aja. Gua kemarin juga melihat konferensi persnya Hartman ya. Itu gua ngelihat ada titik terang sih. Gua nggak tahu kenapa, karena dia dari jawaban-jawaban dia di interview itu gua ngelihat dia itu memang pernah dan juga memang punya pengalaman menangani tim nasional muda juga ya, yang which is itu cocok dengan filosofi kita. Memang kan dari pemain muda juga kita harus punya kolam yang besar, harus punya sesuatu pemain-pemain yang banyak gitu kan, untuk nantinya bakal dimainkan di beberapa kompetisi berbeda. Jadi menurut gua pemilihan Hartman ini semoga bisa memberikan perbaikan, walaupun gua juga nggak ada ekspektasi apa-apa. Cuman yaudah, good luck aja ya. Cuma nih satu lagi nih, terakhir nih. Xabi Alonso, Amorim, Enzo Maresca, Michael Carrick, Senior. Ini dulu nih semuanya nih. Semuanya pernah gue nonton sebagai pemain. Dan sekarang jadi pelatih, gue jadi ngerasa tua sih. Gue ngerasa tua, dan ya time flies. Siapa tahu mungkin tahun depan Hendrik udah jadi pelatih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mas Yuda. Wah menarik sekali ya memang ya kalau ngebahas John Hartman. Emang banyak yang optimis ternyata di sini ya untuk John Hartman. Tapi ada satu orang lagi bakal gue panggilin ke depan, yang kalau ditanya ini fans apa, aduh katanya gue demen semuanya sih. Kalau misalnya demen satu tim gue nggak suka, gue suka yang lain juga nantinya. Nah kita langsung panggil ke depan aja, ada Yonda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dandan kayak udah mau ngedate, sumpah. Kayak mau ngedate. Tapi gue mau bahas ini pelatih yang diselesaikan. Ada Maresca, ada Amorim, ada Xabi Alonso. Cuman agak mengejutkan juga nih 3 pelatih diselesaikan. Tapi yang menurut yang mengesankan tuh yaitu Enzo Maresca. Kenapa? Dia sudah mempunyai pakem pada saat dia sebelumnya megang di Manchester City ya. Jelas tuh. Tapi kadang di setiap match tuh kadang konsisten, kadang enggak. Mungkin dia kadang suka coba-cobalah pakai strategi yang lain gitu. Terus kalau si Amorim ini harusnya dia tuh udah dipecat akhir musim 2024-2025. Karena apa? Satu doang. Nggak menangin Europa League. Jujur gue bukan fans MU, ngeliatnya tuh lu klub gede kagak main di Champions League minggu depan tuh tahun depan tuh kayak gimana gitu loh. Sumpah gue sampai kepikiran nggak main di Champions League mau beli pemain siapa. Akhirnya kebelilah Beumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko. Ya lumayan lah berjalan dari lu terakhir peringkat 16 sekarang ke 6. Artinya lu naik peringkat 10 dong.
Tapi anehnya adalah kenapa dipecat gitu loh. Ya ngejutkan juga sih. Terus Xabi Alonso dipecat karena berantem sama pemainnya. Yang bikin kompor sih Vinicius Junior, Federico Valverde. Kayaknya nggak suka banget sama dia loh. Padahal jujur, nih pelatih menurut gua sangat kritis banget terhadap taktikal gitu. Emang nih, pelatih ini mainnya pengen kayak Pep banget. Main ibaratnya gue punya strategi nih, lu patuhin. Lu mau main bebas gak boleh. Beda itu kalau di City boleh, kalau sama dia tuh gak boleh. Kenapa di Real Madrid gak boleh bermain bebas tapi di Leverkusen di tim lain boleh? Dia tuh pengen sistem pemain tuh nurut sama dia. Kan gak semua pemain kan kayak gitu. Pengen ada free roll-nya. Contoh kayak si Enzo Maresca nih menurut gua ada dia sistem tapi ada free roll-nya lah gitu. Terus udahlah gue ngomongin 3 pelatih ini. Tapi yang gue suka sih satu Enzo Maresca menurut gue. Kalau yang 2 ini ya agak-agak gimana menurut gue. Terakhir gue mau ngomongin si George Hetman. Gue jujur nggak tahu nih pelatih kayak gimana. Cuman yang gue lihat dari beberapa video itu auranya tegas dia. Berwibawa banget. Gak kelihatan lah pada saat dia press conference ya kan. Mungkin teman-teman juga pada nonton pas press conference dia. Dia emang yakin dengan timnas Indonesia ini. Tapi apakah ditargetkan 2030 untuk ikut Piala Dunia atau enggak? Masih tanda tanya, ya kan? Ya siapa tahu aja kayak Sintayong tahun pertama, tahun kedua, ketiga, terus ya kan? Man gue nggak mau jangan sampai di-outin lagi, itu. Percaya proses dong. Masa protes mulu? Sekian dari gue Yonda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya langsung seru nih kan, awal tahun 2026 pelatih jadi isu paling seksi. Kita tahu kita tahu awal musim itu Januari adalah bursa transfer, bukan bursa pelatih. Ya. Tapi 1 Januari aja tuh tim gue sendiri Chelsea udah dar-der-dor ya kan. Maresca udah cabut. Ditambah lagi seminggu setelah itu Amorim. Tambah lagi Xabi Alonso. Maresca cabut, fans Chelsea sedih. Si Xabi Alonso cabut, fans Madrid sedih. Amorim cabut, fans Liverpool sedih ya. Tapi habis itu kalah sama kalah sama Brighton, gantian, fans MU sedih lagi. Nah, maksud gue adalah gue punya satu pemikiran, sekali lagi ini menurut keyakinan saya ya. Gue punya keyakinan bahwa 3 pelatih yang cabut ini atau misalkan dipecat itu punya kesamaan. Benang merahnya tuh ada. Asik. Terus dikit ya. Jadi kesamaan mereka adalah teritori dari mereka sebagai pelatih itu terbatasi. Terbatasi. Ada satu yang terbatasi sama boardnya, ada satu terbatasi lagi sama pemainnya bahkan, ada satu lagi emang udah dibenci banget sama boardnya. Kayak gitu. Maksud gue gini, gue suka sepak bola di mana zaman pelatih itu sangat dihargai. Bahkan kita tahu 2003 itu Sir Alex dengan tegas bilang bahwa tidak ada pemain yang lebih besar daripada saya. Seperti itu ya. Dia nggak mau ada artis di timnya. Even mega bintang seperti David Beckham yang udah punya banyak kontribusi ke MU. Kalau dia nggak mau nurut, sorry to say, ya harus pergi. Kayak gitu. Cuman gue ngeliat sekarang mungkin beda ya. Zaman dulu pemain itu masih banyak yang Gen X dan milenial. Masih nurut nih sama pelatihnya. Cuma kalau sekarang gue sangat menyayangkan kenapa pemain sebesar KM kilometer seorang sebesar seperti itu tidak bisa atau tidak mau menuruti perintah dari pelatihnya seperti itu. Menurut gue sangat sayangkan sekali. Jadi harusnya marwah pelatih itu tetap dipertahankan kayak gitu. Jangan sampai pelatih hanya menjadi kepanjangan tangan dari board ataupun dari manajemen yang hanya digunakan untuk meramu tim, bukan untuk meramu sebuah klub kayak gitu. Karena ada perbedaan mencolok antara manajer dengan head coach. Kayak gitu kan ya. Ini gue juga dapat ilmu dari DPI nih. Tangan lu dong buat DPI dong. Jadi kalau head coach itu kurang lebih hanya meramu tim yang sudah kepada board untuk gue butuh center back, gue butuh ini. Nanti
sporting director akan ngomongin hal ini ke atas dan beberapa yang lainnya. Tapi kalau manajer sekelas Sir Alex, itu dia nggak cuma pelatihan doang, nggak cuma tim doang. Dia ngatur pola makannya, pola hidupnya, bahkan transfer pun juga langsung turun tangan. Memang sih head coach juga ngatur ini juga bursa transfer, tapi powernya nggak sehebat manajer kayak gitu. Kita tahu tahun 2012 mungkin ya. 2011 itu Robert Lewandowski hampir menjadi pemain dari MU. Lewandowski ditelepon sama Sir Alex ya kan. Gue nggak tahu kenapa nggak jadi. Tapi yang gue tahu katanya Lewandowski nggak begitu ngeh sama suara Sir Alex yang bahasa Inggris itu yang bahasa Inggris Skotlandia gitu kan, British. Ya intinya semua dari pelatih manajer itu punya kuasa yang lebih daripada head coach kayak gitu. Karena isu-isu seperti pelatih nggak didukung sama sama internal tim, sama CEO, sama boardnya, itu sering banget gitu. Maksud gue ini mau sampai kapan seperti ini gitu. Karena harus mengembalikan moral pelatih ke tempatnya lagi kayak gitu. Karena pelatih itu harusnya ya, nah ini gue nggak suka dari sepak bola modern ya. Salah satunya adalah gue nggak suka adanya instant impact kayak gitu. Gue sangat suka sekali walaupun gue bukan fansnya tim ini, tapi gue akan bilang Arteta adalah salah satu bentuk dari hasil kesabaran dari board yang sekarang sudah mulai memetik hasilnya, ya kan. Walaupun semalam tim gue habis kalah sama dia, cuman gue akan fair, gue bilang kayak gitu. Ditambah lagi Diego Simeone juga seperti itu. Jarang deh pelatih yang masih di tim itu sampai 5 tahun lebih itu jarang banget. Mungkin ada kalau tim-tim yang di luar Eropa mungkin banyak. Tapi maksud gue untuk tim yang kita tonton itu udah jarang banget kayak gitu. Nah, gue mau bahas sedikit nih terkait dengan Liam Rose Senior. Kalau gue bilangnya Liam Rosenyo gitu. Dia ini pelatih yang menurut gue cukup cukup gila dalam tanda kutip gitu. Dia adalah pelatih yang sangat agresif. Dia tahu bagaimana harus melawan tim A, tim B, tim C. Artinya pakemnya dia adalah tidak punya pakem. Artinya menyesuaikan lawannya gitu. Pakemnya tidak punya pakem kayak gitu. Ya, dia atraktif. Hah? Kayak pelatih mana? Gue termasuk yang seneng lihat Chelsea semalam walaupun kalah mainnya seru kayak gitu. Jadi ada pergerakan orang ketiga, di mana ini yang jarang banget kita lihat di pelatih sebelumnya. Maksud gue adalah Liam Rose Senior ini adalah pelengkap dari taktik ataupun formasi dari Enzo Maresca. Gitu. Jadi gue harapkan semoga Liam Rose Senior bisa mengembrace Chelsea lebih baik lagi dan bisa membuktikan bahwa Liam Rose Senior ini nggak cuma jadi manajer sebentar aja kayak gitu. Gue pengen dengan Liam Rose Senior ini ada, ya bisa membawakan trofi kuping gede lagi ke Chelsea kayak gitu. Karena kita tahu kan, Chelsea kalau misalnya ganti pelatih di pertengahan musim, ujung-ujungnya sih ya kita nanti ya. Lampard diganti Tuchel ya kan. Si ini Di Matteo gantiin Niklas Boas. Ya semoga itulah harapan gue. Jadi teman-teman kalau misalkan bursa transfer ini pemain kurang seru, lebih seru pelatih, itu jawabannya iya. Karena apa? Karena memang board dan beberapa tim CEO tidak sabaran. Oke, mungkin itu dari gue. Terima kasih. KPI, tepuk tangan lagi dong boleh. Oke, terima kasih. Ini sebagai penutup ya teman-teman ya, tapi terima kasih banyak karena nggak bisa semuanya maju karena hari ini ramai banget. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sebagai penutup, gue akan panggilkan salah satu peserta yang memang selalu membahas sepak bola lokal kita. Nantinya bakal dapat insight kita dari teman kita yang satu ini mengenai penunjukan dari seorang John Hertman. Kita langsung aja panggilkan ke depan, Sultan Raffi. Oke, selamat malam KPI. Luar biasa, awal tahun 2026 langsung dibahas pelatih. Semua tadi udah ngebahas ya. Sebenarnya materi gue udah disampaikan semua kurang lebih. Soal Alonso, terus Maresca, Amorim. Gue sedikit mau ada insight ke Alonso sedikit aja. Alasannya itu kalau tadi dibilang sama Dava ya bukan, siapa yang bilang
bukan tentang soal sama pemain. Menurut gua emang bener nggak ada sosok yang abang-abangannya di Madrid yang disegenin. Mungkin kayak Modric atau Kroos. Nah, ada ada benang merah juga sama MU. MU pun juga nggak ada sosok yang diseganin menurut gua. Yang sebagai sosok yang dihormatin. Cuma bedanya kalau sebelumnya Madrid ada Modric, ada Kroos, itu dia diseganin dan juga apa? Jago. Itu. Kalau di MU coba yang diseganin nggak ada, yang jago pun coba ada nggak fans MU? Wah, Bruno doang ya. Oke. Gue gak banyak ngebahas soal Eropa, gue mau ada sedikit soal John Hartman. Ini sebenarnya gue ambil contoh aja ya, ambil contoh sedikit di klub salah satu liga yang sangat kita cintai, yang sangat kita bangga-banggakan. Iya gak nih? Iya gak nih? Aduh, gak tahu. Ada salah satu klub tim promosi di Super League. Gue ambil contoh buat PSM Yogyakarta. Pelatihnya Jan Paul van Gasten, itu dia benar-benar dapat kepercayaan penuh dari manajemen. Gue suka banget ada salah satu interview dari manajemennya, yaitu Ciliana, dia bilang, kita udah ngasih budget buat PSIM di musim ini, terserah nih pelatihnya lu mau mau nge-push di awal putaran pertama, atau lu mau save dulu buat di putaran kedua. Dan alhasil di putaran pertama benar-benar tuh PSM jor-joran banget di pemain. Dan di putaran kedua ini, mungkin beberapa supporter PSM kayak, ayo mana nih welcome-nya. Dan si Cilian ini bilang, kita udah serahin kok ke pelatih, manajemen udah full support pelatih. Sisanya ya pelatih yang menentukan. Pelatih udah bilang, oh kita mau jor-joran di awal musim nih. Ya udah, pelatih tanggung jawab. Nah begitupun soal John Hartman ini nih. Ya, gue berharap federasi benar-benar full support kepada John Hartman ini. Kalau emang targetnya Piala Dunia 2030, ya tolong disupport. Apapun keputusannya. Kalau dia emang udah bilang statement, oke, Piala AFF kita mau full pakai pemain dari tim domestik. Ya udah, kita support top pemain domestik. Kita jago-jago kok kalau menurut gua. Apalagi yang klubnya peringkat 1, itu banyak kok pemain yang jago kok. Ada, kalian tahu lah. Ada yang nomor, gua sebutin nomornya aja ya. Nomor 7, nomor 33, yang sisanya udah pasti pada tahu siapa lagi lah ya. Adalah, nomor 14 kayak juga boleh dipanggil ya. Jadi itu sih menurut gue federasi harus full support dan begitu pun netizen ya. Netizen pun juga harus support. Pelatih baru masih fresh, kita support. Jangan kayak kita kemakan, contoh kayak kemarin nih, video ucapan aja loh. Video ucapan John Hartman welcome, ada aja yang komen. Sini ngapain? Sini ngapain ada di sini? Ngapain ikutan bikin? Nah, jadi kalau kayak gitu, gue sangat menyayangkan sih. Gue berharap dari segala sektor, federasi, terus juga pemain, dan juga supporter, kita sama-sama bersatu untuk apa? Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2030. Itu aja dari gue. Thank you. Terima kasih banyak Sultan Rafi. Kita tutup bareng ya Vivi. Kita tutup bareng ya. Latihan jadi. Ya, iya, sebagai komentator futsal juga. Jangan Boleh silakan ditutup untuk episode KPI malam hari ini. Episode pertama di tahun 2026. Aduh, maksudnya oke. Untuk semua pecinta JMTV ataupun JM lovers atau apapun fans dari JMTV, saksikan terus atau datang kalau berani, kalau kalian pede datang langsung ngomong di depan sini kayak gue dan yang udah banyak hadir, langsung aja. Setiap hari Kamis di Pasti Bisa Coffee jam 7 malam, eksklusif cuma ada di Pasti Bisa Coffee. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan juga dong. Bisa tepuk tangan, boleh ditutup langsung. Sultan Rafi sebagai komentator futsal kita. Kok panik sih lo? Kok panik? Ya udah, terima kasih banyak JMTV yang udah menyaksikan episode pertama. Luar biasa. 2020. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah hadir. Hari ini rame banget. Terima kasih juga Mas Fikar dari Garuda Holland. Buat teman-teman yang mau ngobrol juga sama kita, pengen nyuarin pendapat tadi kalau kata Sultan Rafi, langsung aja datang ke sini. Pasti Bisa Coffee tiap hari Kamis di jam 7 malam. Kita pamit undur diri, kita jumpa di lain episode. Bye-bye.